Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Adnan Muhammad Salam dengan NIM 2023 14035 jurusan S1 Teknik Tenaga Listrik. Izin mempresentasikan tentang analisis studi kasus pemadaman listrik atau blackout dan keandalan sistem PLN menggunakan AI. Untuk bab pertama, pendahuluan. Latar belakang, listrik merupakan salah satu kebutuhan utama dalam kehidupan modern karena hampir seluruh aktivitas masyarakat bergantung pada ketersediaan energi listrik. Sektor industri, rumah tangga, perkantoran, transportasi, kesehatan, pendidikan, hingga komunikasi digital memerlukan pasokan listrik yang kontinu dan andal. Di Indonesia, penyediaan tenaga listrik sebagian besar dikelola oleh PT PLN Persero melalui sistem pembangkitan, transmisi, distribusi, dan pelayanan pelanggan yang saling terintegrasi. Oleh karena itu, keandalan sistem tenaga listrik menjadi faktor yang sangat penting untuk menjamin kontinuitas pasokan energi kepada seluruh pelanggan. Blackout merupakan salah satu permasalahan yang memiliki dampak sangat besar terhadap masyarakat maupun perekonomian. Pemadaman listrik tidak hanya menghentikan aktivitas rumah tangga, tetapi juga dapat mengganggu proses produksi industri, layanan kesehatan, transportasi, sistem komunikasi, perbankan, hingga pelayanan publik lainnya. Selain menyebabkan kerugian finansial yang sangat besar, blackout juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan penyedia tenaga listrik. Oleh karena itu, upaya pencegahan blackout menjadi salah satu prioritas utama dalam pengelolaan sistem tenaga listrik modern. Lalu 1.2 rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa penyebab utama terjadinya blackout pada sistem tenaga listrik PLN? Yang kedua, mengapa sistem monitoring yang digunakan saat ini belum mampu mendeteksi potensi gangguan secara lebih dini? Yang ketiga, bagaimana artificial intelligence dapat dimanfaatkan untuk memprediksi potensi blackout sebelum terjadi? 1.3 Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, menganalisis penyebab utama terjadinya blackout pada sistem tenaga listrik PLN. Yang kedua, mengidentifikasi kelemahan sistem monitoring konvensional dalam mendeteksi gangguan secara dini. Ketiga, merancang solusi berbasis artificial intelligence untuk memprediksi potensi blackout menggunakan data historis dan data real time. Yang keempat, menentukan jenis data dan algoritma AI yang paling sesuai untuk meningkatkan akurasi prediksi gangguan. 1.4 Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis. Yang pertama, manfaat akademis. Penelitian ini dapat menjadi referensi mengenai penerapan artificial intelligence pada bidang sistem tenaga listrik, khususnya dalam prediksi blackout, predictive maintenance, dan early warning system. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan mengenai penerapan AI pada smart grid dan pengelolaan sistem tenaga listrik di Indonesia. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi PT PLN Persero, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternatif solusi dalam meningkatkan keandalan sistem tenaga listrik melalui pemanfaatan AI. Sistem yang diusulkan mampu membantu operator mendeteksi potensi gangguan lebih cepat, mengurangi risiko cascading failure, mempercepat pengambilan putusan, meningkatkan efektivitas pemeliharaan peralatan, serta mengurangi biaya operasional akibat pemadaman listrik. Bab kedua, tinjauan pustaka. 2.1 Sistem tenaga listrik PLN. Sistem tenaga listrik merupakan suatu sistem yang berfungsi menghasilkan, menyalurkan, dan mendistribusikan energi listrik dari pusat pembangkit hingga sampai kepada konsumen secara aman, andal, dan berkesinambungan. Di Indonesia, penyelenggaraan sistem tenaga listrik sebagian besar dilakukan oleh PT PLN Persero melalui jaringan yang saling terintegrasi mulai dari pembangkit, sistem transmisi, gardu induk, jaringan distribusi, hingga pelanggan.
Tujuan utama sistem tenaga listrik adalah menjaga keseimbangan antara daya yang dibangkitkan dengan daya yang dikonsumsi sehingga kualitas tegangan dan frekuensi tetap berada dalam batas standar operasi. Secara umum, sistem tenaga listrik terdiri atas 3 bagian utama, yaitu sistem pembangkitan, sistem transmisi, dan sistem distribusi. Pada sistem pembangkitan, energi primer seperti batu bara, gas alam, air, panas bumi, tenaga surya, maupun angin diubah menjadi energi listrik menggunakan generator sinkron. Energi listrik yang dihasilkan kemudian dinaikkan tegangannya menggunakan trafo step up agar rugi-rugi daya selama penyaluran dapat diminimalkan. Selanjutnya, energi listrik disalurkan melalui jaringan transmisi tegangan tinggi menuju gardu induk sebelum akhirnya diturunkan kembali tegangannya melalui trafo step down untuk didistribusikan kepada pelanggan. 2.2 Blackout pada sistem tenaga listrik. Blackout merupakan kondisi bagian atau seluruh sistem tenaga listrik kehilangan kemampuan untuk memasok energi listrik kepada pelanggan akibat terjadinya gangguan besar pada sistem. Blackout berbeda dengan pemadaman lokal karena cakupan wilayah yang terdapat jauh lebih luas dan waktu pemulihan relatif lebih lama. Dalam sistem tenaga listrik modern yang saling terhubung, blackout dapat terjadi apabila gangguan pada satu bagian sistem menyebar ke bagian lain sehingga menyebabkan ketidakseimbangan antara pembangkitan dan beban. Penyebab blackout sangat beragam. Salah satu penyebab yang paling sering terjadi adalah gangguan pada pembangkit listrik yang mengakibatkan hilangnya kapasitas pembangkitan secara tiba-tiba. Selain itu, putusnya saluran transmisi akibat sambaran petir cuaca ekstrim, kebakaran, pohon tumbang, maupun kerusakan mekanis juga dapat memicu blackout. Gangguan pada gardu induk, transformator daya, sistem proteksi, serta kesalahan operasi manusia atau human error juga menjadi faktor yang sering menyebabkan pemadaman listrik dalam skala besar. 2.3 Gangguan pada sistem pembangkit, transmisi, dan distribusi. Pembangkit listrik merupakan sumber utama energi listrik dalam sistem tenaga. Karena itu, gangguan yang terjadi pada unit pembangkit memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kestabilan sistem. Apabila kapasitas pembangkit berkurang secara tiba-tiba akibat kerusakan generator atau turbin, maka keseimbangan antara daya pembangkit dan beban akan terganggu sehingga frekuensi sistem akan menurun. Gangguan pada pembangkit dapat disebabkan beberapa faktor, yaitu seperti kerusakan generator, kegagalan sistem eksitasi, kerusakan turbin, gangguan pada sistem pendingin, kegagalan trafo utama, maupun gangguan mekanis lainnya. Selain itu, faktor eksternal seperti bencana alam, kebakaran, banjir, serta gangguan pembangkit. Oleh karena itu, penerapan AI pada pembangkit diharapkan mampu memprediksi potensi kerusakan berdasarkan data temperatur, getaran, tekanan, arus, tegangan, maupun parameter operasi lainnya, sehingga pemeliharaan dapat dilakukan sebelum terjadi kegagalan. Sistem transmisi berfungsi menyalurkan energi listrik dari pusat pembangkit menuju GI dengan menggunakan saluran tegangan tinggi maupun saluran tegangan ekstra tinggi. Keandalan sistem transmisi sangat menentukan kontinuitas pasokan listrik karena gangguan pada saluran transmisi dapat menyebabkan terputusnya aliran daya ke berbagai wilayah sekaligus. Gangguan transmisi dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi kerusakan isolator, kegagalan konduktor, korosi, kerusakan menara transmisi, serta kegagalan trafo di GI. Sementara itu, faktor eksternalnya meliputi sambaran petir, hujan lebat, angin kencang, pohon tumbang, kebakaran hutan, aktivitas manusia, maupun bencana alam lainnya. Perpindahan tersebut dapat menyebabkan peningkatan arus yang melebihi kapasitas penghantar sehingga saluran lain mengalami overload. Sistem distribusi merupakan bagian akhir dari sistem tenaga listrik yang bertugas menyalurkan energi dari GI menuju pelanggan. Dibandingkan sistem pembangkit dan transmisi, sistem distribusi memiliki jaringan yang paling luas sehingga lebih rentan mengalami gangguan. Gangguan pada sistem distribusi umumnya disebabkan oleh
pohon tumbang, sambaran petir, kerusakan isolator, putusnya konduktor, gangguan trafo distribusi, atau binatang yang masuk ke dalam peralatan listrik. Selain itu, pembebanan trafo yang melebihi kapasitas juga dapat menyebabkan penurunan kualitas tegangan dan mempercepat kerusakan peralatan distribusi. Untuk mengurangi risiko gangguan, PLN melakukan berbagai kegiatan pemeliharaan seperti pemangkasan pohon di sekitar jaringan, inspeksi berkala, pengujian trafo, serta penggantian komponen yang telah mengalami penurunan kondisi. Namun, metode pemeliharaan konvensional umumnya masih menggunakan jadwal berkala, sehingga belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi aktual peralatan. Penerapan AI pada sistem distribusi memungkinkan perubahan pendekatan menjadi predictive maintenance, yaitu pemeliharaan berdasarkan prediksi kondisi peralatan dengan memanfaatkan data dari sensor IoT, smart meter, transformator distribusi, dan data historis gangguan. AI mampu memperkirakan komponen yang berpotensi mengalami kerusakan sehingga proses pemeliharaan dapat dilakukan secara lebih tepat waktu. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan keandalan sistem distribusi, tapi juga mengurangi biaya operasional serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. 2.4 AI dalam sistem tenaga listrik. AI memiliki peran penting untuk meningkatkan keandalan operasi melalui analisis data dalam jumlah besar. Data tersebut berasal dari berbagai sumber seperti SCADA, PMU, sensor IoT, smart meter, trafo, generator, hingga data cuaca. AI mampu mengolah seluruh data tersebut secara bersamaan sehingga dapat mendeteksi pola-pola yang sulit dikenali oleh manusia maupun metode analisis konvensional. Salah satu keunggulan AI ini adalah kemampuannya dapat melakukan prediksi berdasarkan data historis atau data real time dengan memanfaatkan pola gangguan yang pernah terjadi sebelumnya. AI dapat memperkirakan kemungkinan terjadi gangguan di masa mendatang. Kemampuan tersebut sangat bermanfaat bagi PLN untuk mengembangkan sistem early warning yang mampu memberikan peringatan sebelum terjadi blackout maupun kerusakan peralatan. 2.5 Machine Learning. Machine Learning merupakan salah satu cabang AI yang memungkinkan komputer belajar secara otomatis dari data tanpa harus diprogram secara rinci untuk setiap kondisi. Dalam Machine Learning, sistem mempelajari hubungan antara masukan dan data keluaran sehingga dapat digunakan untuk memprediksi terhadap data baru yang belum pernah ditemui sebelumnya. Secara umum, Machine Learning dibagi 3, yaitu Supervised Learning, Unsupervised Learning, dan Reinforcement Learning. Supervised Learning digunakan apabila data telah memiliki label, misalnya data gangguan dan data normal. Unsupervised Learning digunakan untuk menemukan pola tersembunyi pada data tanpa label. Sedangkan Reinforcement Learning digunakan untuk melatih sistem agar mampu mengambil keputusan terbaik melalui proses pembelajaran berdasarkan penghargaan dan hukuman. 2.6 Smart Grid. Smart Grid merupakan konsep jaringan listrik modern yang mengintegrasikan teknologi informasi, komunikasi, sensor digital, sistem otomatisasi, serta AI untuk meningkatkan efisiensi, keandalan, keamanan, dan fleksibilitas sistem tenaga listrik. Berbeda dengan sistem kelistrikan konvensional, sebagian besar masih mengandalkan pengoperasian manual. Smart Grid memungkinkan proses pemantauan dan pengendalian dilakukan secara otomatis berdasarkan data real time. Pada Smart Grid, seluruh komponen sistem tenaga listrik seperti pembangkit, GI, saluran transmisi, jaringan distribusi, hingga pelanggan saling terhubung melalui jaringan komunikasi digital. Data yang diperoleh dari berbagai sensor kemudian dikirim ke pusat kendali untuk dianalisis menggunakan AI, sehingga operator dapat mengetahui kondisi sistem secara menyeluruh. Salah satu keunggulan Smart Grid ini kemampuannya dalam mendukung integrasi sumber energi terbarukan seperti PLTS, PLTB, PLTA yang memiliki karakteristik pembangkitan yang berubah-ubah. Selain itu, Smart Grid juga mendukung penerapan demand response
otomasi distribusi, deteksi gangguan secara cepat, serta pemulihan sistem secara otomatis setelah terjadi gangguan. Bab 3. Analisis. Yang pertama, pakar penyebab utama dari permasalahan yang dipilih. Blackout merupakan kondisi ketika sebagian atau seluruh sistem tenaga listrik mengalami kehilangan pasokan listrik secara bersamaan. Penyebab utama blackout pada sistem PLN umumnya berasal dari berbagai faktor. Contohnya kayak kerusakan pembangkit, putusnya saluran transmisi akibat petir, pohon tumbang, cuaca ekstrim, serta kegagalan trafo atau kesalahan human error, hingga gangguan pada sistem proteksi. Ketika satu komponen utama gagal beroperasi, beban listrik akan berpindah ke jalur lain sehingga menyebabkan overload. Jika kondisi ini tidak segera diatasi, maka gangguan akan menyebar ke jaringan lain hingga akhirnya terjadi blackout dalam skala besar. Selain faktor teknis, semakin meningkatnya kebutuhan listrik menyebabkan sistem tenaga bekerja mendekati kapasitas maksimum. Kondisi tersebut membuat sistem semakin sensitif terhadap gangguan kecil. Karena itu diperlukan sistem yang mampu mendeteksi potensi gangguan sejak dini sebelum berkembang menjadi pemadaman yang lebih luas. Yang kedua, mengapa sistem yang ada saat ini belum mampu mendeteksi permasalahan lebih awal? Sistem monitoring yang digunakan saat ini seperti SCADA, IMS, maupun sistem prediksi digital memang mampu menampilkan kondisi jaringan secara real time. Namun sebagian besar sistem tersebut bersifat reaktif, yaitu memberikan informasi setelah gangguan mulai terjadi. Sistem konvensional belum mampu memanfaatkan data historis dalam jumlah besar untuk memprediksi kemungkinan gangguan di masa depan. Selain itu, data dari pembangkit, GI, transmisi distribusi sensor suara, serta data pemeliharaan masih tersebar di berbagai sistem sehingga analisis menjadi kurang optimal. Akibatnya, operator seringkali hanya memiliki waktu yang sangat singkat untuk mengambil keputusan, berkembang menjadi cascading failure. Yang ketiga, data apa saja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Untuk membangun sistem AI prediksi blackout diperlukan berbagai jenis data, antara lain data historis gangguan sistem tenaga listrik, data SCADA secara real time, data PMU, data tegangan arus, frekuensi daya aktif dan reaktif, status CB, status relay proteksi, data temperatur trafo, data getaran generator, data kondisi isolator, riwayat pemeliharaan peralatan, umur aset kelistrikan, beban listrik harian, beban puncak, data cuaca, hujan petir, suhu, kecepatan angin, data vegetasi di sekitar jaringan, data lokasi gangguan sebelumnya, data laporan pelanggan. Semakin lengkap data yang digunakan, maka akurasi prediksi AI akan semakin tinggi. 4. Bagaimana karakteristik data yang tersedia? Karakteristik utama data meliputi volume sangat besar, data real time, data historis bertahun-tahun, memiliki banyak parameter, bersifat multivariat. Sebagian data tidak lengkap, memiliki noise akibat gangguan sensor, ketidakseimbangan data. Jumlah kondisi normal jauh lebih banyak dibanding gangguan. Karakteristik tersebut membuat metode AI lebih efektif dibanding analisis konvensional. 5. Algoritma AI apa yang paling sesuai? Algoritma yang paling sesuai adalah long short term memory, yang merupakan bagian dari deep learning. LSTM dirancang khusus untuk mempelajari pola data time series, sehingga sangat cocok digunakan pada sistem tenaga listrik yang memiliki data berurutan berdasarkan waktu. Selain LSTM, sistem juga dapat dipadukan dengan random forest untuk klasifikasi tingkat risiko gangguan, serta autoencoder untuk mendeteksi anomali pada data sensor. Analis selanjutnya, mengapa algoritma tersebut dipilih dibandingkan algoritma lainnya? Algoritma yang paling sesuai LSTM, yang merupakan bagian deep learning, dirancang khusus untuk mempelajari pola data time series sehingga sangat cocok digunakan pada sistem tenaga listrik yang memiliki data urutan berdasarkan waktu. Lalu yang ketujuh, bagaimana rancangan arsitektur sistem AI yang diusulkan? Arsitektur sistem AI terdiri dari beberapa bagian utama: sensor yang berada pada pembangkit, gardu induk, jaringan transmisi, distribusi akan
mengirimkan data secara rata menuju SCADA, PMU, serta perangkat IoT. Seluruh data kemudian dikumpulkan dalam data warehouse atau cloud server. Selanjutnya dilakukan proses pre-processing seperti pembersihan data, normalisasi, dan penghilangan noise. Setelah itu data diproses oleh model AI berbasis LSTM untuk memprediksi kemungkinan gangguan. Hasil prediksi dikirim menuju dashboard operator sehingga apabila tingkat risiko melewati batas tertentu, sistem secara otomatis mengaktifkan early warning dan memberikan rekomendasi tindakan kepada operator maupun sistem proteksi otomatis. Selanjutnya, bagaimana alur data mulai dari akuisisi hingga pengambilan putusan. Alur sistem AI dimulai dari pengambilan data melalui sensor IoT, SCADA, PMU, relay digital, sensor temperatur, sensor getaran, serta data cuaca. Seluruh data dikirim ke pusat data melalui jaringan komunikasi. Data kemudian dibersihkan, dinormalisasi, dan disinkron berdasarkan waktu. Setelah proses pre-processing selesai, data dimasukkan ke model AI STM untuk memprediksi tingkat risiko gangguan. Jika probabilitas backout masih rendah, sistem hanya menyimpan hasil prediksi. Namun apabila probabilitas melebihi batas waktu tertentu, sistem akan mengirimkan alarm kepada operator, memberikan rekomendasi redispatch pembangkit, pengaliman beban, atau predictive maintenance sehingga blackout dapat dicegah. Bagaimana metode evaluasi model AI yang digunakan? Parameter evaluasi yang digunakan meliputi akurasi dan mean absolute error atau MI, precision dan root mean square error, recall, dan F1 score. Indikator apa yang menunjukkan bahwa solusi AI berhasil diterapkan? Keberhasilan implementasi AI dapat dilihat dari beberapa indikator tersebut. Penurunan jumlah blackout setiap tahun, penurunan durasi pemadaman, penurunan frekuensi gangguan, meningkatnya akurasi prediksi gangguan, berkurangnya kerusakan peralatan, meningkatnya kenalan sistem tenaga listrik, dan meningkatnya kepuasan pelanggan PLN, serta berkurangnya biaya pemeliharaan darurat. Berapa estimasi manfaat teknis dan ekonomis apabila solusi tersebut diimplementasikan? Dari sisi teknis, AI mampu meningkatkan keandalan sistem tenaga listrik melalui deteksi dini terhadap potensi gangguan sehingga operator dapat melakukan tindakan pencegahan sebelum terjadi blackout. Dari sisi ekonomis, perusahaan dapat mengurangi biaya perbaikan akibat kerusakan besar, mengurangi kehilangan energi yang tidak disalurkan, mengurangi kompensasi kepada pelanggan akibat pemadaman, serta meningkatkan efisiensi operasi. Apa tantangan implementasi dari sisi teknologi, regulasi, organisasi, dan sumber daya manusia? Implementasi AI masih menghadapi berbagai tantangan. Dari sisi teknologi, diperlukan infrastruktur komunikasi yang cepat, sensor yang lengkap, server berkapasitas tinggi, dan keamanan siber yang baik. Dari sisi regulasi, diperlukan standar penggunaan AI, perlindungan data, serta kebijakan integrasi dengan sistem operasi PLN. Dari sisi organisasi, diperlukan koordinasi antara unit pembangkit, transmisi, dan distribusi, serta pusat pengendalian agar dapat terintegrasi. Lalu dari sisi sumber daya manusia, masih dibutuhkan tenaga ahli yang memahami sistem tenaga listrik, sekaligus memiliki kompetensi dalam bidang AI, machine learning, serta menganalisis data. Yang terakhir, bagaimana dampak implementasi AI terhadap keandalan sistem tenaga listrik pelayanan pada pelanggan PLN? Penerapan AI akan meningkatkan keandalan sistem tenaga listrik karena gangguan dapat diprediksi sebelum berkembangnya menjadi blackout. Sistem early warning memungkinkan operator mengambil tindakan lebih cepat sehingga cascading failure dapat dicegah. Predictive maintenance juga dapat membantu menentukan waktu pemeliharaan yang paling tepat sehingga risiko kerusakan peralatan menjadi lebih kecil. Bagi pelanggan, implementasi AI akan meningkatkan kontinuitas pasokan listrik, mengurangi frekuensi dan durasi pemadaman, meningkatkan kualitas tegangan, serta mempercepat penanganan gangguan. Secara keseluruhan, penggunaan AI akan mendukung transformasi digital PLN menuju ke sistem kelistrikan yang lebih handal, efisiensi, aman, dan mampu memenuhi kebutuhan listrik masyarakat secara berkelanjutan. Bab 4. Rancangan solusi AI.
Permasalahan blackout pada sistem tenaga listrik PLN umumnya terjadi akibat gangguan yang tidak terdeteksi sejak dini, sehingga berkembang menjadi cascading failure. Sistem monitoring yang digunakan saat ini seperti supervisor control and data acquisition dan energi management system telah mampu menampilkan kondisi jaringan secara real time, tetapi sebagian besar masih bersifat reaktif, yaitu memberikan informasi setelah gangguan mulai terjadi. Karena itu diperlukan suatu sistem yang mampu melakukan prediksi terhadap kemungkinan gangguan sebelum menyebabkan pemadaman listrik dalam skala besar. Rancangan solusi ini ada 4, yaitu mendeteksi potensi gangguan pada sistem tenaga listrik sebelum berkembang menjadi blackout. Kedua, mengurangi resiko terjadi cascading failure melalui sistem perangkatan dini. 3, membantu operator dalam mengambil keputusan secara cepat dan akurat berdasarkan hasil prediksi AI. Yang terakhir, meningkatnya efektivitas kegiatan predictive maintenance sehingga kerusakan peralatan dapat dicegah awal. Terakhir, meningkatnya keandalan sistem tenaga listrik PLN dan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Lalu, keberhasilan sistem AI sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan sebagai proses pembelajaran atau training. Karena itu, sistem memanfaatkan data historis maupun data real-time dari berbagai sumber yang telah tersedia pada sistem tenaga listrik PLN. Terdapat data operasi sistem, yaitu tekanan setiap bus, saluran transmisi, frekuensi sistem, daya aktif, daya reaktif, faktor daya, beban harian, beban puncak, dan status membangkit. Kedua, data peralatan, temperatur trafo, temperatur generator, vibrasi generator, tekanan minyak trafo, status CB, status rela proteksi, kondisi isolator, dan umur peralatan. Ketiga, data gangguan, riwayat blackout, riwayat gangguan transmisi, riwayat gangguan distribusi, riwayat gangguan pembangkit, durasi pemadaman, dan penyebab gangguan. Terakhir, data lingkungan, curah hujan, suhu udara, kecepatan angin, sambaran petir, kelembapan udara, dan vegetasi di sekitar jaringan. Bab 5. Evaluasi dan pembahasan. Evaluasi model AI. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui seberapa baik model AI dalam memprediksi potensi gangguan yang dapat menyebabkan blackout pada sistem tenaga listrik PLN. Model yang digunakan adalah LSTM karena mampu mengolah data time series yang berasal dari SCADA, PMU, sensor IoT, dan data historis gangguan. Proses evaluasi dilakukan dengan membagi data menjadi data pelatihan, data validasi, dan data pengujian sehingga kemampuan model dapat diukur secara objektif. Lalu, pembahasan hasil implementasi. Berdasarkan rancangan sistem yang diusulkan, penerapan AI mampu meningkatkan kemampuan sistem dalam mendeteksi gejala awal gangguan sebelum berkembang menjadi blackout. Model LSTM dapat mengenali perubahan pola tegangan, arus, frekuensi, serta pembebanan jaringan berdasarkan data historis dan data real time. Hasil prediksi tersebut kemudian digunakan untuk memberikan peringatan dini kepada operator sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan lebih cepat. Dengan demikian, risiko terjadi cascading failure dapat dikurangi dan keandalan sistem tenaga listrik akan menjadi lebih baik. Pendekatan ini lebih efisien dibandingkan metode pemeliharaan berkala karena kondisi tersebut. Bab 6. Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan perancangan sistem yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa blackout pada sistem tenaga listrik PLN umumnya disebabkan oleh gangguan pada pembangkit, saluran transmisi, jaringan distribusi, serta kegagalan yang berkembang menjadi cascading failure. Sistem monitoring konvensional seperti SCADA dan EMS masih memiliki keterbatasan karena lebih bersifat reaktif dan belum mampu memanfaatkan data historis secara optimal untuk memprediksi gangguan sejak dini. Penerapan AI berbasis LSTM merupakan solusi yang tepat untuk memprediksi potensi blackout karena mampu menganalisis data time series dari SCADA, PMU, sensor IoT, dan data histori gangguan secara real time. Sistem AI yang diusulkan dapat memberikan peringatan dini atau early warning kepada operator serta mendukung predictive maintenance sehingga gangguan dapat dicegah sebelum menyebabkan pemadaman dalam skala luas. Saran: untuk mendukung keberhasilan implementasi sistem AI, diperlukan pengembangan infrastruktur komunikasi dan sensor yang lebih lengkap agar data real-time dapat diperoleh secara akurat dan berkesinambungan. Selain itu, PLN perlu membangun pusat data yang terintegrasi untuk menggabungkan data pembangkit, transmisi, distribusi, cuaca, dan riwayat pemeliharaan sehingga model AI dapat dilatih dengan data yang lebih berkualitas.
Pengembangan kompetensi sumber daya manusia juga menjadi hal yang penting, terutama dalam bidang AI, analisis data, dan keamanan siber. Implementasi sistem sebaiknya dilakukan secara bertahap, dimulai dari GI atau wilayah dengan tingkat gangguan yang tinggi sebagai proyek percontohan sebelum diterapkan secara luas di seluruh sistem PLN. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.